Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Baik adik-adik, anak-anak siswa dan siswi kelas 1, ya, seperti biasa Bapak ingin mengetahui kabar kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah ya, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran akidah akhlak di kelas 1. Silakan adik-adik siswa maupun siswi menyiapkan buku akidahnya dan juga alat tulisnya. Kita akan masuk ke pelajaran yang ke-9 tentang syirik, ya, halaman 113. Pada pertemuan sebelumnya kita tidak membahas materi, anak, tidak membahas pelajaran, tetapi kita latihan evaluasi soal, ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tadi syirik, ya. Jadi Bapak harap ya anak-anak, adik-adik, siswa dan siswi, setelah pembelajaran ini insya Allah ya kalian bisa memahami atau kalian bisa mengetahui tentang arti syirik, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan syirik itu, ya. Kemudian kalian juga bisa mengetahui contoh-contoh perbuatan syirik, ya. Mengetahui juga tentang bahaya ketika seseorang melakukan syirik, ya. Silakan dibuka tadi bukunya halaman 113. Ya, perhatikan adik-adik siswa dan siswi kelas 1, ya, Nak. Ya, Allah yang menciptakan kita, ya, dan seluruh alam raya, ya. Jadi kita diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Dan Allah juga menciptakan, ya, seluruh alam semesta, ya, yang ada di langit maupun di bumi, ya. Allah lah pemilik segalanya dan Dia yang maha kuasa, ya. Maka oleh karena itu hanya Allah lah yang boleh kita sembah. Hanya Allah lah, ya, yang boleh kita sembah, dan hanya kepada Allah kita beribadah, ya. Maka itulah makna syahadat tauhid kita, ya, yang sudah kita pelajari, ya. Kita hanya menyembah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, dan hanya kepada Allah lah kita beribadah. Itu makna dari dari syahadat tauhid kita yang sudah kita pelajari, ya, bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang boleh disembah, yang boleh diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh berbuat syirik. Nah, kemarin atau 2 minggu yang lalu kita sudah belajar, ya, tentang pembatal keislaman, yang mana di situ diantaranya ada syirik, ya, menyekutukan Allah di dalam beribadah. Berarti dia ada dia selain menyembah kepada Allah, dia juga menyembah kepada selain Allah, ya. Contohnya dia menyembah pohon, ya, atau yang lainnya. Maka itulah contoh perbuatan syirik yang menyekutukan Allah di dalam beribadah. Kemudian kita akan ketahui sekarang, ya, definisi syirik, ya, atau arti syirik, ya, Nak. Silakan dibuka halaman selanjutnya, halaman 114. Syirik artinya menyekutukan Allah, ya, sudah kita ketahui tentang pembatal keislaman, ya, bahwa syirik artinya menyekutukan Allah dengan makhluk ciptaannya, ya. Apa ulang? Syirik artinya menyekutukan Allah dengan makhluk ciptaannya, yaitu
beribadah kepada selain Allah dan menganggap ada makhluk yang dapat menyamai kedudukannya, yaitu menganggap bahwa ada makhluk yang kedudukannya sama dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada, ya. Syirik ada banyak macamnya, ya. Berdoa kepada kuburan, ya. Takut pada makhluk halus, ya. Memberi sesajen di tempat tertentu dan percaya pada ramalan dukun. Nah, itu contoh-contoh atau macam-macam perbuatan syirik, ya, yang harus kita jauhi. Karena apa? Karena dapat membatalkan keislaman kita, ya. Begitu pula beribadah, ya, karena ingin dipuji oleh orang lain, ya, dan yakin ada yang dapat memberi rezeki selain Allah. Nah, itu dari contoh-contoh atau macam-macam perbuatan syirik, ya. Semua itu adalah perbuatan syirik yang harus kita jauhi, ya, Nak. Kita hanya hanya menyembah kepada Allah semata, hanya tidak boleh menyembah kepada selain Allah, ya, dan juga beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, ya, tidak boleh meminta kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yaitu tentang bahaya syirik, ya. Bahwa syirik adalah dosa yang paling besar, ya. Perhatikan, Nak. Bapak ulang, syirik adalah dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan bertaubat, ya. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia bertaubat, dia menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi, ya. Dan pelaku syirik disebut musyrik, ya. Pelaku syirik disebut musyrik, ya. Kenapa kita harus menjauhi syirik, Nak? Nah, perhatikan, ya. Syirik menjadikan ibadah kita sia-sia, ya. Semua pahala akan terhapus begitu saja, ya. Syirik merupakan penghinaan terhadap Allah yang Maha Esa, ya. Pelakunya murtad dari Islam, ya. Pelakunya orang yang berbuat syirik berarti dia telah keluar, yang menyebabkan seorang itu keluar dari agama Islam dan akan kekal di dalam neraka apabila dia tidak bertaubat, ya. Jadi maka kita harus jauhi perbuatan syirik ini, ya. Karena dapat menjadikan ibadah-ibadah kita yang sudah kita kerjakan, ya, pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan akan terhapus begitu saja ketika kita melakukan syirik, ya, menyekutukan Allah di dalam beribadah, ya. Dan ketika tidak bertobat, maka pelakunya akan kekal nanti di dalam neraka, ya. Sebagaimana lihat, perhatikan, ya, nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim, ya. Hai anakku, janganlah kamu berbuat syirik pada Allah. Sesungguhnya syirik itu dosa yang paling besar, ya. Al-Quran surat ke-31 yaitu surat Luqman ayat 13. Nah, itulah yang bisa Bapak sampaikan tentang arti syirik, ya, macam-macam syirik dan bahayanya seseorang melakukan kesyirikan. Maka, ya, adik-adik siswa dan siswi kelas 1 kita jauhi, ya, perbuatan syirik ini, ya. Karena apa? Karena dapat tadi diampuni, ya, tidak akan diampuni oleh Allah, ya, kecuali dengan bertaubat, ya, meminta ampun kepada Allah, ya. Karena syirik merupakan dosa yang paling besar. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini tentang syirik, ya. Silakan disimak, ya, adik-adik siswa dan siswi kelas 1, dipahami apa yang Bapak sampaikan.
Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap dalam menyampaikan pelajaran. Ya, untuk pertemuan kali ini insya Allah tidak ada tugas. Kalian cukup mendengarkan apa yang Bapak sampaikan dari awal hingga akhir. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.